Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pena. Selamat datang kembali di UKM Pers Yasa Negara Official dalam program Podcast Pers Perbincangan Santai. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya di sini ada banyak muka-muka baru di UKM Pers. Nah, sekarang kita mau tahu nih siapa aja mereka. Kita perkenalan diri dulu yuk. Dimulai dari aku. Halo sahabat pena, aku Nova. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM Pers Yasa Anggana periode 2026-2027. Halo sahabat pena, kenalin nama aku Rika Febrianti. Di sini aku dari Divisi Kreatif. Halo sahabat pena, aku Sania Nurul Paujia, saya dari Divisi Kreatif. Halo sahabat pena, saya Melisa Ayla Putri dari Divisi Sosial Media. Halo sahabat pena, saya Aulia Nazmi dari Divisi Distribusi. Halo sahabat pena, kenalin aku Asanu Solah dari Divisi Redaksi. Halo sahabat pena, saya Jalpa Naura Sihab dari Divisi Kreatif. Halo sahabat pena, saya Salam Tazawalia dari Divisi Kreatif. Halo sahabat pena, saya Fadil dari Divisi Kreatif. Oke, sekarang udah pada tahu nih Teteh sama Akang yang ada di UKM Pers sekarang. Sekarang kita mau tahu dong setelah kenalan nih, tahu namanya, tahu divisinya. Sekarang mau tahu nih alasan mereka masuk Pers itu apa sih? Oke, langsung aja. Oke, sahabat pena, alasan aku untuk mengikuti UKM Pers itu karena aku pengen tahu kegiatan di Pers itu seperti apa gitu. Dan aku juga merupakan salah satu orang yang yang ketika PKKMB itu langsung mau ikut gitu. Penasaran gitu sama kegiatannya gitu, dan biar aku nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Itu yang nggak jadi mahasiswa yang kuliah pulang, jadi biar ada kegiatan gitu. Kegiatan banget gitu. Iya. Oke, Tetehnya. Halo sahabat pena, alasan aku masuk UKM Pers, awalnya aku tertarik sama teteh-teteh yang memperkenalkan Pers pas waktu PKKMB. Nah, saya coba masuk, join, ternyata seru juga. Nggak cuman hanya liputan, wawancara, ternyata ada acara main gamenya juga. Kalau dari aku tuh penasaran sebenarnya Pers tuh ngapain aja sih. Kan nggak cuma ngeliput doang ya, terus juga aku juga kayak mau nambah teman. Jadi kayak teman aku tuh bukan di kelas aja, tapi juga dari cutting, dari adik tingkat juga gitu. Jadi kan nambah teman, nambah wawasan, nambah pengetahuan juga. Alasan aku masuk Pers itu pengen nambah teman, pengen nambah kegiatan, sama karena lihat kegiatan dari Pers itu kayak banyak liputan, terus ngedokumentasiin acara-acara kayak gitu. Terus aku tertarik, akhirnya join deh ke UKM Pers ini. Sahabat pena, alasan aku masuk Pers itu sama kayak Teh Sania sama Teh Rika juga, tertarik ketika waktu PPKMB, waktu dikenalin UKM. Nah, kebetulan Pers itu kayak menarik banget nih. Aku tuh coba-coba cari tahu lah di sosial media kayak gimana kegiatannya, kayaknya seru deh, ternyata beneran seru banget. Dan untuk menambah relasi dan belajar juga bagaimana sih public speaking yang baik, kayak gimana. Alasan aku masuk Pers biar punya teman baru, terus punya kegiatan juga. Alasan aku masuk Pers karena pengen ada kegiatan selama masa kuliah dan pengen lebih tahu tentang liputan,
edit-edit dan yang lainnya. Alasan saya masuk pers cuman ya pengen banyak belajar tentang fotografer aja. Oke, dari kesimpulan mereka, pers itu seru. Kita tanya ya, seru dari pers itu, serunya itu kayak gimana sih menurut teman-teman di pers ini? Oke, siapa mau dulu? Aku. Sebenarnya di pers itu seru karena kita rasa kekeluargaannya tuh kuat banget ya. Kita waktu kumpulan tuh suka ya sharing bareng gitu. Jadi nggak terlalu formal gitu. Karena kita kan beda-beda ya dari semester 2, semester 4, semester 6 gitu. Nah, kita jadi nggak ada rasa adik tingkat, kakak tingkatnya semuanya teman gitu dirangkul. Jadi rasa kekeluargaannya ya kuat banget, cinta banget gitu. Dah, next. Kalau dari aku tuh kayak pers itu pas waktu lihat pers tuh kayak bakalan tegang gitu kan. Nah, ternyata pas masuk pers nggak hanya ngeliput, tapi ada main gamenya juga. Pas kumpulan juga nggak tegang ke kitanya karena kayak kata tetenya tuh kayak gini, nggak apa-apa, kita kan masih belajar, jadi ke kitanya itu nggak tegang. Dan Kalau dari aku, eh, pers tuh senangnya tuh tidak ada senioritas sama nggak ada circle-circlean juga, kayak udah kita beda semester, beda kelas, tapi ngobrol semuanya, nggak ada yang masing-masing gitu. Terus juga di kumpulan juga ya having fun aja sih, nggak yang formal-formal gitu, nggak ada yang tegang-tegang kayak gitu. Jadi ya seru aja kekeluargaannya. Ya gitu. Kalau menurut aku UKM Pers seru itu karena lupa deh namanya. Kalau menurut aku UKM Pers seru itu karena tiap kumpulan itu selalu santai gitu. Terus nggak maksa kita harus selalu bisa gitu. Karena kata Tenopa juga kita tuh masih belajar, jadi ke kitanya juga meskipun belum bisa tuh dirangkul gitu. Ya betul, karena di pers itu nggak boleh ada yang circle, karena kita itu sama teman-teman, kita itu keluarga pers, jadi kita itu harus sama-sama terus, jangan ini sama ini karena circle-nya ini sama ini dasar circle-nya ini tugasnya nggak mau dipisahin sama ini karena mereka itu circle-an, jadi harus bareng-bareng. Di pers itu nggak ada yang seperti itu gitu. Terus emang betul karena kita itu masih belajar, aku juga sama masih belajar dalam proses editing, upload video, terus dalam hal lainnya juga. Oke, lanjut. menurut aku pers itu seru karena yang pertama banyak kegiatan ya, kayak turun ke lapangan, kayak foto-foto kayak ada kegiatan nih, kita tuh harus terjun nih foto-foto. Terus ketika tugasnya itu suka dibagi-bagi bergilir gitu, gak satu orang aja. Jadi banyak bergilir, jadi kebagian semua, jadi bisa belajar semua lah, intinya mah mantap. Alasannya pers seru itu kalau kumpulan santai banget. Terus apa ya? Udah deh. Menurut aku semua yang dilakukan kegiatannya seru. Kalau dari aku sih ya seru kalau misalkan udah turun ke lapangan dikasih tugas, dan even guys, kalian tahu nggak, ketua kalian tuh kayak ketua kita tuh kayak baik banget. Even misalkan actually aku tuh nggak terlalu bisa dan ya masih belajar lah gitu, cuman kayak dia kasih kepercayaan semuanya tuh sama kita yang dikasih tugas. Dan ya even ada kesalahan yang ya meskipun sedikit ya, cuman ya dia nggak apa-apa, baik banget guys, seru itu. Terima kasih, aku dipuji-puji. Emang betul guys, dia itu salah satu anggota yang kalau misalkan ada tugas nih,
kita tuh disuruh ngeliput sama tim kemahasiswaan. Nah, aku itu bilang di grup siapa yang bisa. Nah, ada 1-2 orang yang bisa. Nah, terus orang ini tuh paling excited ya tuh ke kalau misalkan ada tugas ke lapangan itu, misalkan ke aku teh aku boleh nggak, teh aku mau dong, teh aku mau dong. Nah, aku suka ini anggota yang seperti ini. Aku minta semua anggota aku mau pengen kayak dia asli. Oke, terima kasih Fadil. Ternyata aku baik, guys. Baik banget. Love you. Nah, terus satu lagi nih, aku mau tahu nih dari kalian harapan buat pers itu ke depannya gimana sih? Kalau dari aku ya, harapan buat pers itu semoga pers tidak ada kubu-kubuan dalam satu UKM. Jadi nggak ada circle-circlean ini itu. Terus semoga ke depannya pers banyak SDM-nya, banyak yang meminatinya. Tapi semakin banyak SDM, saya harap semua anggotanya tuh terlibat. Jadi nggak hanya orang-orang itu saja. Misalkan nih, kita mau liputan ke sini sama orang ini, sama si A, terus liputan ke sini sama si A lagi. Nah, saya berharap tidak seperti itu. Jadi semuanya harus mencoba hal-hal yang ada di pers gitu, harapan ke depannya. Kalau menurut aku harapan buat pers, semoga pers lebih maju lagi, lebih aktif gitu, bukan hanya aktif di dalam kampus tapi juga aktif baik di media sosial maupun di luar juga gitu. Semoga pers dengan adanya pers gitu, kita bisa makin terjaga gitu ya silaturahminya gitu, rasa kekeluargaannya. Semoga makin kompak dan jaya selalu. Kalau dari aku untuk UKM ya semoga kedepannya lebih baik lagi dan banyak yang minat. Tapi kata aku mah pasti banyak yang minat sih, soalnya seru banget. Eh, Terus dicoba aja dulu, nanti juga kedepannya terbiasa sama sama tugas-tugasnya, sama kebersamaannya, itu aja sih. Kalau dari aku harapannya pasti lebih baik dalam segala hal ya, dalam keaktifan, dalam anggotanya juga, terus juga pengennya aktif gitu semuanya. Kenapa sih maksud tuh kan pers itu seru loh. Tapi kenapa gitu banyak ada juga yang nggak aktif di setiap kumpulan, pasti nggak selalu hadir gitu, maunya pengen semuanya hadir gitu. Dari aku harapannya semoga setiap kumpulan itu semua anggota dari UKM Pers itu bisa datang, bisa hadir semuanya. Terus juga semoga bisa makin kompak lagi ke depannya. Betul, harapan aku juga buat pers itu jangan masuk pers karena kamu butuh surat keterangan aktif aja. Karena di pers itu kita bareng-bareng. Kalau kalian gak ada di pers, kalian gak hadir di pers, meskipun kalian anggota pers, saya gak akan kasih surat itu. Gitu. Oke, lanjut. Harapan aku untuk pers ke depannya sama kayak tete-tete tadi, semoga lebih kompak, lebih baik lagi, dan lebih banyak lagi kegiatannya sih. Karena seru loh kegiatannya. Next. Harapan aku semakin kompak, terus saling menghargai juga. Ya udah. Oke. Harapan Jelas banget. harapan aku saling tambah solid. Terus bersama-sama saja. Forever. Forever. Kalau dari aku sih ya banyakin jadwal tugas. Turun ke lapangan aja ya, ketua. Dan kalian yang di luaran sana kalau misalkan kayak dari apa ya? Ya butuh
buat dokumenter gitu kayak dokumentasi. Just call me. 911 is here, bro. Semuanya akan kubantai. Pers harga mati. Betul. Apresiasi buat Nur Fadil ya. Dan itu harga mati. Udah hatinya tuh udah biru. Sama pers. Cinta banget sama pers. Udah forever sampai akhir hayat. Mungkin pengganti aku di next periode mungkin bisa jadi kan, bisa next. Bisa jadi kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke sahabat pena, mungkin segitu aja podcast hari ini. Terima kasih yang udah nonton untuk kalian semua dan terima kasih juga buat teteh-teteh dan akang-akang. Sampai jumpa di podcast per episode selanjutnya. Bye bye.